Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan penuh anugerah. Kedua kalinya, tak lupa pula sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit pembahasan tentang menjalin hubungan terlarang, yaitu pacaran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci penuh keberkahan. Di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebaikan amal ibadah umat Islam. Selain itu juga, bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan, salah satunya yaitu bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan maghfirah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan ceramah ini, apakah teman-teman online di sini ada yang sudah pernah pacaran? Atau ada yang sedang melakukan pacaran? Lalu, pacaran itu apa sih? Pacaran merupakan bentuk hubungan romantis yang terjalin antara laki-laki dan perempuan. Istilah pacaran identik dengan hubungan spesial sebelum pernikahan. Lalu, apakah pacaran di bulan Ramadan diperbolehkan dalam Islam? Ramadan adalah bulan yang mulia. Namun, mulianya Ramadan harus diimbangi dengan sikap kaum muslimin untuk memuliakannya. Banyak di antara mereka yang menodai kesucian Ramadan dengan melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Pantas saja jika banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi puasanya tidak menghasilkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu di antaranya sebabnya adalah mereka berpuasa, tetapi masih rajin untuk melakukan maksiat. Seperti yang kita ketahui, pacaran telah menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi di saat ini. Di era zaman ini, banyak dari kalangan kecil sampai yang dewasa pasti pernah melakukan hal seperti ini. Namun, hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran yang bisa membawa kita pada kehancuran. Contohnya seperti terjadinya perzinahan. Sungguh ironis memang generasi zaman ini.
pacaran itu tidak mendatangkan manfaat. Tidak disebutkan juga di dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan pula di dalam Islam. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, marilah kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang pertama, ada dari surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menegaskan larangan mendekati perbuatan zina. Pacaran dalam konteks modern seringkali membawa resiko terjadinya perbuatan zina, seperti sentuhan fisik, saling memandang lawan jenis dengan sengaja, memamerkan kemesraan di sosial media, yang mana itu semua merupakan pelanggaran batas-batas agama. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus menjauhi semua perbuatan yang dapat membawa kita kepada perbuatan zina. Sebagaimana di dalam sebuah perumpamaan yang berbunyi, barang siapa yang berada di sekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan akan terjerembab ke dalamnya. Zina itu sendiri memiliki arti hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Zina ini pun terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Ada zina muhsan, yaitu zina yang diperuntukkan bagi pelaku yang sudah menikah, yang sudah pernah melakukan sebuah akad pernikahan, maupun yang sudah bercerai dengan status janda maupun duda. Sedangkan zina ghairu muhsan, yaitu zina yang diperuntukkan bagi pelaku yang belum pernah menikah, yang mana masih mendapat predikat perjaka dan juga perawan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah, melakukan perbuatan zina ini tidak semata-mata hanya mendapat hukuman dari lingkungan saja, tetapi juga akan mendapat hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan untuk hukumannya meliputi yang pertama, bagi pelaku zina muhsan, yaitu hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan, yaitu apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya selama 1 tahun. Hukuman-hukuman yang sudah dipaparkan sebelumnya juga sudah diperjelas di dalam sebuah Al-Quran, yaitu pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun
ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah untuk melaksanakan agama hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah, maksud dari ayat tersebut adalah yang pertama, melaksanakan perintah Allah untuk memberikan syok terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana mereka keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata az-zaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata az-zani atau laki-laki pezina. Karena akibat dari perzinaan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan jika sampai terjadinya kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan perzinaan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Yang kelima, dalam aturan dan norma agama, perempuan, apalagi seorang gadis, tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Dampak negatif dari melakukan kegiatan zina yaitu 1. Merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Bahwa perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri, maka kerukunan dalam rumah tangga bisa hilang. Yang kedua, merusak identitas keturunan. Akibat perilaku zina, identitas generasi suatu keluarga akan rusak karena tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Jika wanita yang berzina hamil dan untuk menutupi aibnya ia menguburkan kandungannya, maka dia telah berzina dan juga telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Yang ketiga, menimbulkan penyakit menular. Yang keempat, mendapatkan sanksi. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya. Tetapi memberi hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, dan melindungi keutuhan keluarga. Selanjutnya, ada hadis dari riwayat Ahmad dan Tirmizi yang mempunyai arti, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena ketiga di antara mereka adalah setan. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Pacaran dalam konteks modern seringkali melibatkan pertemuan dan interaksi yang intens antara pria dan wanita yang belum menikah, yang dapat membuka pintu bagi godaan dan godaan setan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pacaran di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebagai gantinya, kita dapat memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini
untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Kita dapat melakukan amalan-amalan yang baik, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbagai amalan baik lainnya. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita seharusnya dijalin dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan adalah bentuk hubungan yang diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan ini. Amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.